Hanca urang ayeuna masih kene ngabahas dina mertelakeun hasad atanapi dengki. Kamari urang parantos ngabahas pengertian definisi dina dengki. Apa itu dengki? Apa itu hasad? Urang bahas deui sakedik. Sadacan lanjutkeun ka hancan salanjutna. Jadi dengki atanapi hasad teh salah sawios panyawat hate anu kedah dipicieun dina hate urang sewang-sewang. Jadi hasad itu adalah salah satu penyakit hati Bapak Ibu. Penyakit hati yang harus kita hindarkan di dalam diri kita masing-masing, terutama dalam hati kita masing-masing. Pengertian daripada dengki atau hasad tersebut adalah ada perasaan tersep, ada perasaan tidak suka, benci, bahkan tidak ridho atas karunia atau kenikmatan atau keberuntungan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, ini yang disebut dengan dengki atau hasud. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kawanti-wanti ka urang sadayana singkahan dina perkara dengki atanapi hasad. Jadi bahasa orang nama iri gitu ya. Dina hate urang terus dikali betul menangkeun kanikmatan. Cirina jalma anu kagungan panyawat dengki atanapi hasad salah satunya adalah kalau bahasa yang sering kita dengar oleh guru kita, ulama kita, Agim mengatakan disingkat menjadi SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Terasa ini kali batur menang kanikmatan ti Gusti Allah teh. Kan sabalikna resep ningali batur, lamun ningali batur teh ngalaman kemusibahan, kasusahan, bunga teh teu bae gitu. Sabab ieu panyawat hasad teh merupakan salah satu panyawat anu memang bahaya ka urang sadayana. Jadi kedah dihindarkeun dina diri urang masing-masing. Panyawat hasad atanapi hasud atanapi dengki. Saran deui jalmi anu kagungan panyawat hasad mah orang yang memiliki penyakit hasad itu berarti dia telah ada perasaan tidak suka terhadap ketetapan Allah, terhadap ketentuan Allah. Kan begini logikanya, ketika seseorang mendapatkan sebuah kenikmatan rezeki, itu datangnya dari siapa? Dari Allah, dan itu sudah ketentuan Allah. Kalau kita tidak suka dengan kenikmatan orang lain, berarti kita tidak suka dengan ketetapan Allah. Nah, ini yang jadi bahaya untuk kita semua. Makanya harus dihindarkan dari diri kita masing-masing. Yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, penyakit hasad ini dijauhkan dari hati kita masing-masing. Selanjutnya, setelah kita mengerti daripada pengertian definisi hasad tersebut, maka kita akan lihat, berkaca, bukan melihat kepada orang lain, tetapi berkaca terhadap diri kita masing-masing. Apakah pengertian tersebut ada dalam diri kita atau tidak? Kalau ada, kita sama-sama hindarkan. Kita sama-sama berdoa agar dihindarkan dari penyakit tersebut. Kalau tidak ada, alhamdulillah, bersyukur. Berarti kita tidak ada penyakit dengki atau iri atau hasad dalam hati kita masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa penyakit hasad ini merupakan salah satu penyakit hati yang cukup berbahaya. Bahkan ulama, salah satu ulama, Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Habawi, mengungkapkan ada kurang lebih 8 kabahayaan pikeun jalma anu kagungan panyawat hasad.
Ayat 8 kebahayaan untuk orang yang memiliki penyakit hasad. Saya sebutkan satu persatu. I'lam anna lil hasidi thamana afatin. Al-ula ifsadut ta'ah. Yang pertama itu dapat merusak ketaatan. Nah, karena ada hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam bishawab, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba wal hushba. Ini saya bacakan langsung dalam kitabnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian harus takut kudu sieun aranjeun kabeh wal hasada kana panyawat hasad. Fa innal hasada, maka sesungguhnya penyakit hasad itu ya'kulul hasanat, itu suka memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Habis kebaikan kita tuh digorogoti oleh penyakit itu. Kama ta'kulun nar al-khatam wal ash, seperti sebuah api yang membakar bahasa suluh, jadinya seperti api yang membakar suluh gitu, atau rumput yang kering ketika dibakar kan habis gitu. Ibaratnya kayak seperti itu. Terasa lajengna wazaniyatun kadua. Bahayanya penyakit hasad itu adalah ifda'u ila fi'lil ma'asi, yaitu mendekatkan kita kepada pekerjaan-pekerjaan maksiat. Karena orang yang punya penyakit hasad itu tidak kosong dalam kehidupannya itu anil ghibah, untuk ngomongin kejelekan orang, wal kizbi, berbohong, wasyamatati, terus kemudian mengadu domba dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi bahaya, mendekatkan kepada pekerjaan maksiat. Itu yang kedua. Wasalisatu, yang ketiga, ini lebih bahaya lagi. Hirmanus syafa'ah, terhalang syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Padahal urang sadayana senantiasa shalawat ka baginda Nabi, man ahya bisunnati, ngahirupkeun sunnah baginda Nabi, semata-mata kita mengejar ridho Allah dan kemudian kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Syafaat itu terhalang gara-gara ada penyakit hasad. Makanya inilah bahayanya kita memiliki penyakit hasad. Yang keempat, singkat saja ya. Yang keempat, warabi'atu dukhulun nar. Yang keempat itu dapat menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Karena ada beberapa golongan orang yang yadkhulun nar qabla hisab, masuk ke neraka tanpa hisab. Luar biasa. Kan wajah orang dalam keterangan itu biasanya masuk surga tanpa hisab, ini masuk neraka tanpa hisab. Luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita memiliki penyakit dohir, bisual misalnya, terus romeheun, penyakit dohir itu tidak bisa menyebabkan orang masuk neraka gara-gara penyakit dohir, kecuali kalau dalam menyikapi penyakitnya dia tidak sabar. Nah, yang menyebabkan masuk nerakanya bukan karena penyakit dohirnya, tapi sikap tidak sabarnya itu, menyalahkan Allah dan lain sebagainya. Nah, rata-rata penyakit dohir itu tidak menyebabkan orang masuk neraka, tapi hasad itu salah satu penyakit hati yang bisa menyebabkan orang masuk neraka. Nah, itu yang harus kita hindarkan. Kemudian selanjutnya wal khamisatu, yang kelima, al-ifdau ila idraril ghair. Maksudnya adalah berbuat suatu pekerjaan yang mengakibatkan orang celaka, ngamadorotkeun ke batur. Biasanya orang yang punya penyakit hasad itu senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membuat orang lain celaka. Itu bahaya. Karena dia memiliki tujuan agar kenikmatan itu hilang dari mereka.
yang dia memiliki hasad kepada orang tersebut. Bahkan yang lebih parah lagi, ingin nikmat itu pindah kepada kita. Jadi supaya nikmatnya hilang dari mereka dan pindah kepada kita, sehingga akan berbuat sesuatu yang di luar nalar. Kumaha carana supaya nikmat itu leungit di mana kan zalim. Nah itu tidak boleh. Kemudian yang keenam, wasadisatu. Kemudian yang keenam, at-ta'abu wal hammu min ghair, yaitu capek, bingung karena dia melakukan perkara yang tidak ada faedah. Atau bisa bahasa lainnya, senantiasa ditimpa kesukaran yang tiada guna. Itu yang keenam. Jadi yang keenam itu adalah akan senantiasa merasa capek. Itu bahayanya. Capek hati itu bahasa kita. Kemudian wasabi'atu yang ketujuh, umyul qalbi. Nah ini yang berbahaya. Buta mata hatinya. Ya. Jadi kalau orang sudah buta mata hatinya, dia akan susah melihat kebenaran, sulit mempelajari hal-hal yang bersifat kebenaran, apalagi hukum syariat. Poek, tertutup antara dosa dan pahala, gak peduli itu perbuatan itu dosa ataupun tidak, yang penting nikmat itu hilang dari mereka. Umyul qalbi. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang ketujuh. Wasaminatu, dan yang kedelapan sekarang. Kedelapan itu adalah ada sesuatu yang menghalangi dia untuk berbuat kebaikan, bahkan terjerumus ke dalam jurang kehinaan. Sehingga qil dikisahkan, dibahasakan atau disebutkan al-hasudu la yasud. Katanya orang yang suka punya penyakit hasad mah susah untuk mendapatkan kesuksesan, gitu ya. Jadi sulit untuk mendapatkan kesuksesan baik dunia maupun akhirat, karena senantiasa hatinya buta, kemudian capek dan senantiasa memberikan madorot kepada orang lain. Itulah bahaya-bahaya daripada penyakit hasad. Kalau kita simpulkan dari nomor 1 sampai yang nomor 8 tadi, bisa diperhatikan kembali bahwa penyakit hasad itu sebagian ulama, salah satu ulama mengatakan bahwa ada 8 kebahayaan atau 8 bahaya setiap orang yang memiliki penyakit dengki atau hasad. Apa yang pertama tadi, membinasakan amal ketaatan kita. Satu. Yang kedua, menjadi faktor pendorong untuk kita melakukan maksiat. Alhamdulillah. Yang ketiga, bisa menyebabkan orang masuk neraka. Kemudian yang keempat, terhalang memperoleh syafaat. Orang yang punya hasad terhalang untuk mendapatkan syafaat. Yang kelima, senantiasa berbuat sesuatu yang mengakibatkan orang celaka. Yang keenam, senantiasa ditimpa kesukaran, kesulitan yang tiada guna. Yang ketujuh, buta mata hatinya. Yang kedelapan, menjadi terhalang berbuat kebaikan dan bahkan terjerumus dalam jurang kehinaan. Nah itulah 8 kebahayaan orang yang memiliki penyakit hasad. Intinya kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua penyakit-penyakit hati, salah satunya adalah hasad atau dengki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari penyakit hati. Senang melihat orang lain susah, bahkan susah melihat orang lain senang. Tidak ridho, tidak suka, benci terhadap kenikmatan yang diterima oleh orang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika perasaan itu ada, berarti kita sudah menentang Allah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita terhindar dari penyakit hasad atau dengki ini? Yang pertama, kalau kita rumuskan, tentunya kita berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa minta perlindungan kepada Allah. Kemudian yang kedua, senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang
diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang ketiga, meyakini bahwa setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Karena kalau kita lihat hadis Nabi dan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya tentang penciptaan manusia, ketika 4 bulan di dalam kandungan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, yang diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh kepada janin ibu kita masing-masing. Di sana juga sudah dituliskan salah satunya rezeki kita masing-masing. Sehingga kita yakin, ketika kita yakin bahwa kita punya rezekinya masing-masing, maka kita tidak akan iri terhadap rezeki-rezeki orang lain, karena kita sudah yakin bahwa setiap orang akan diberikan rezekinya masing-masing. Jadi berdoa kepada Allah agar dijaga dari penyakit tersebut. Kemudian yang kedua, tetap senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yakin bahwa setiap orang memiliki rezekinya masing-masing. Dan mungkin masih banyak lagi cara-cara yang lain agar kita terhindar daripada penyakit hasad. Dan bahkan banyak juga ulama-ulama, para asatidz yang menjelaskan tentang penyakit ini. Ini hanya sekedar membacakan dari kitab-kitabnya para ulama, sekedar menginformasikan. Dan masih banyak lagi para ulama yang lebih jelas, lebih mahir dalam menyampaikan tentang penyakit ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang paling penting, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya nanti Gusti Allah, laras nanti Gusti Allah, kelempatan kesalahan asli dan kelempatan kesalahan pribadi. Mudah-mudahan setiap kesalahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun karena perhatosan ana hapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak sekali kekurangan, banyak sekali kealfaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.